Ngaku saja. Kamu pasti ambil dari mana nih? Atau kamu sudah ngambil barang lain? Panggil security. Bu, boleh saya bicara sebentar? Sebelum semua orang menilai saya. Assalamualaikum sahabat setia channel 1000 Kisah Nyata. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati. Tentang seorang wanita sederhana yang datang ke sebuah swalayan untuk suatu urusan. Tapi tiba-tiba dia dituduh mencuri. Bahkan hampir diseret. Namun siapa sangka, satu kalimat dari gadis itu dapat membungkam seluruh pegawai, dan membuat mereka hanya bisa menunduk dan malu. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita ikuti bersama sampai akhir. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di balik gedung-gedung ruko. Jalanan kota perlahan mulai ramai. Di tengah deretan toko yang belum semua buka, satu swalayan besar sudah terlihat sibuk. Tulisan besar Megamart terpampang di atas bangunan. Di dalam toko itu, pegawai sudah berlalu lalang. Kasir bersiap. Barang-barang dirak dirapikan. Di antara pengunjung yang mulai berdatangan, tampak seorang gadis muda berhijab biru tua. Usianya sekitar 20 tahunan. Wajahnya bersih, polos. Ia mengenakan gamis sederhana warna krem. Di pundaknya tersandang tas kain lusuh. Langkah gadis itu pelan. Matanya menyapu deretan rak. Sesekali ia berhenti, memperhatikan harga-harga barang. Bibirnya tampak ragu. Ia mengambil satu bungkus sabun mandi, lalu diletakkan kembali. Kemudian berjalan ke rak beras, hanya menatap sekilas. Kerak susu pun demikian. Dari jauh, dua pegawai kasir memperhatikannya. Salah satu berbisik pelan. Lama banget ya tuh mbak. Muter-muter dari tadi. Temannya mengangguk. Biasa. Gaya-gaya gitu kadang malah bawa kabur barang. Mereka tertawa pelan. Di sudut lain, seorang supervisor bernama Bu Santi, wanita paruh-baya berkacamata tebal, melihat ke arah gadis itu. Wajahnya masam. Gerak-geriknya mencurigakan. Gumamnya. Dengan langkah mantap, Bu Santi berjalan ke arah sang gadis. Dua pegawai pria ikut membuntuti. Saat itu, gadis berhijab itu tengah berdiri di depan rak minyak goreng. Ia tampak menghela napas pelan. Tiba-tiba, sebuah suara keras mengejutkannya. Mbak, bisa sebentar? Ia menoleh. Di depannya berdiri Bu Santi, bersama dua pegawai pria. Ada apa ya, Bu? Tanya gadis itu pelan. Tolong buka tasnya. Kami mau periksa. Gadis itu tampak terkejut. Kenapa, Bu? Saya belum belanja apa-apa. Justru itu. Dari tadi mondar-mandir. Kita cuma mau pastikan saja. Suasana sekitar mulai menarik perhatian pengunjung lain. Beberapa mata melirik. Gadis itu menunduk. Tangannya memegang erat tali tas. Tapi, saya benar-benar belum ambil apa-apa. Cepat buka. Atau kami panggil satpam. Ancam Bu Santi. Ketegangan mulai terasa. Di dalam hati gadis itu bergetar. Napasnya makin berat. Tapi, ia tahu, dirinya harus kuat. Beberapa pasang mata kini tertuju ke arah mereka. Suasana yang tadinya biasa saja, perlahan berubah jadi bisik-bisik yang tak enak didengar. Di tengah lorong toko, gadis berhijab itu berdiri sendirian. Di depannya, Bu Santi memasang wajah keras. Mbak, kalau memang tidak ada apa-apa, buka saja tasnya. Kami hanya menjalankan prosedur. Nada suara Bu Santi makin lantang. Beberapa pengunjung yang lewat melambatkan langkah. Ada yang pura-pura memilih barang, padahal ingin menyaksikan apa yang terjadi. Gadis itu menarik napas. Baiklah, Bu, kalau memang harus. Dengan gemetar, ia melepas resleting tas kain yang tergantung di pundaknya. Salah satu pegawai pria dengan cepat mengulurkan tangan, menarik tas itu dan membongkar isinya.
Dari dalam tas, keluarlah sebuah dompet kecil usang. Lalu sebuah foto lama yang sudah mulai pudar warnanya. Dan sebuah amplop coklat yang tampak tebal. Begitu melihat amplop itu, mata Bu Santi langsung membelalak. "Nah, apa ini?" serunya. Tanpa pikir panjang, ia meraih amplop tersebut, membuka lipatan kertasnya. Di dalamnya, tampak gepokan uang pecahan 100 ribuan, rapi terikat karet gelang. Bisik-bisik makin ramai. Duit dari mana tuh, Mbak?" "Wah, jangan-jangan nyolong." Bu Santi mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. "Bisa jelaskan ini uang siapa?" Gadis itu tampak makin gemetar. Wajahnya memucat. Bibirnya bergetar. Itu uang saya, Bu." "Uang kamu? Dari mana bisa punya uang segini? Ngaku saja. Sudah ambil dari mana?" Suasana makin panas. Salah satu pegawai pria mengangkat walkie-talkie. "Pak, ke lorong 5. Ada yang mencurigakan." Tak lama kemudian, 2 satpam datang tergopoh-gopoh. Tubuh kekar mereka segera berdiri di sisi Bu Santi, mengapit gadis itu. Pengunjung yang menonton kini makin banyak. Ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Gadis itu berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca. Tangannya bergetar memegang ujung gamis. Namun di dalam hatinya, ia mencoba menahan air mata. Ia tahu kalau ia menangis di situ, harga diri ayahnya akan semakin diinjak. Suasana di dalam toko Megamart kini makin ramai. Bisik-bisik para pengunjung terdengar di mana-mana. Beberapa di antara mereka sengaja berhenti di dekat lorong tempat gadis berhijab itu berdiri. Ada yang pura-pura memilih barang, padahal telinganya awas mendengarkan. Di tengah kerumunan itu, gadis berhijab itu berdiri tegar, meski tubuhnya sedikit gemetar. 2 satpam besar mengapit di sisi kanan dan kirinya. Sementara itu, Bu Santi berdiri di depannya, menggenggam amplop berisi uang dengan wajah mencibir. "Jangan-jangan kamu sudah biasa begini, ya? Masuk-masuk toko, ambil barang, bawa kabur uang. Hati-hati, Mbak, ini bisa kita bawa ke kantor polisi." Nada suara Bu Santi makin keras. Gadis itu menarik napas pelan. "Bu, saya tidak mengambil apa-apa. Dan uang itu bukan dari sini." Iya, pasti semua orang yang ketahuan begitu juga ngomongnya. "Kalau memang bukan hasil nyolong, buktikan," hardik Bu Santi. Salah satu pegawai pria ikut menimpali. "Duit segitu, nggak mungkin punya mbak-mbak kayak begini." Beberapa pengunjung yang tadinya dia mulai berani ikut bergumam. "Iya ya, masih muda, bawa duit banyak. Aneh juga. Jangan-jangan sindikat, nih." Gadis itu mengepalkan tangan erat-erat di balik gamis. Matanya berkilat menahan rasa perih di dada. Tapi mulutnya tetap terkunci. Di kejauhan, seorang ibu yang tadinya sedang belanja sayuran, kini merekam kejadian itu dengan ponsel. Bu Santi melirik sekilas. Namun ia malah makin percaya diri. Bagus, direkam saja. Biar jadi pelajaran buat yang lain. Lalu ia menatap tajam ke arah gadis itu. "Mbak, kalau memang tidak bersalah, ayo ikut kami ke ruang belakang. Kita buktikan di sana." Satpam mulai bergerak, hendak menggiring sang gadis. Namun sebelum langkah itu terjadi tiba-tiba, gadis berhijab itu mengangkat wajahnya. Matanya kini tak lagi sekadar gemetar. Ada sorot keberanian di sana. "Tunggu, Bu, saya minta izin. Bolehkah saya bicara dulu di sini?" Suasana langsung hening seketika. Semua pasang mata kini tertuju padanya. Di tengah lorong toko Megamart yang kini makin ramai dengan pengunjung yang menonton, suara gadis berhijab itu terdengar jelas. "Tunggu, Bu, saya minta izin. Bolehkah saya bicara dulu di sini?" Semua orang terdiam. Bahkan 2 satpam yang semula siap menggiringnya, kini berhenti melangkah. Bu Santi mendengus. Bicara apa lagi? Kalau memang tidak bersalah, ikut saja ke ruang belakang. Namun, ada nada berbeda dalam suara gadis itu. Pelan, tenang, namun ada ketegasan yang menusuk. Ia menatap Bu Santi, lalu mengedarkan pandangan ke sekitar.
melihat semua yang kini memandanginya dengan tatapan curiga. Lalu, dengan suara yang cukup lantang, ia berkata, "Saya tidak keberatan kalau harus ke ruang belakang. Tapi saya mohon, biarkan saya jelaskan di sini di depan semua orang yang sejak tadi menonton saya dan mungkin sudah menilai saya macam-macam." Ucapan itu membuat beberapa pengunjung saling pandang. Ada yang mulai merasa tak enak. Bu Santi tampak ragu sejenak. Tapi karena merasa di atas angin, ia mengangguk ketus. "Silakan. Tapi jangan buang waktu kami." Gadis berhijab itu menarik napas panjang. Dengan pelan, ia mengeluarkan foto lama yang ada di dalam tasnya. Sebuah foto usang, tampak seorang pria parubaya berseragam satpam, wajahnya ramah dengan senyum tulus. Gadis itu mengangkat foto itu di depan dada. Matanya berkaca-kaca. "Ini, ayah saya. Almarhum Pak Rohim." Sekeliling langsung hening. Beberapa pegawai yang tadinya ikut berbisik-bisik, kini saling pandang. Ada yang tampak mengenali nama itu. "Pak Rohim?" bisik seorang pegawai wanita muda di belakang kasir. "Iya, dulu beliau satpam di sini." Gadis itu melanjutkan dengan suara bergetar. "Ayah saya wafat 5 bulan lalu, saat sedang bertugas malam di toko ini." Di antara pengunjung, terdengar beberapa helaan napas pelan. Namun Bu Santi tetap bersikeras. "Lalu, uang ini? Apa hubungannya dengan cerita itu?" Gadis berhijab itu menunduk sebentar, lalu mengangkat amplop coklat di tangannya. "Ini adalah uang santunan yang dijanjikan oleh pihak toko kepada keluarga ayah saya. Pagi ini, saya dihubungi bagian HRD. Diminta datang untuk mengambil uang santunan yang baru cair." Ia membuka lembar slip kertas yang tadi terselip dalam amplop, memperlihatkannya ke depan. "Ini, bukti pengambilannya. Ada tanda tangan dan stempel resmi dari kantor." Semua orang yang melihat bukti itu mulai terdiam. Beberapa pengunjung yang tadinya curiga, perlahan menundukkan kepala. Ada yang berbisik pelan. Bu Santi tampak tertegun. Wajahnya mulai memerah. Tangannya yang tadi menggenggam amplop erat, kini sedikit gemetar. Namun sebelum ia bisa berkata-kata, gadis berhijab itu mengangkat wajahnya. Dengan suara yang tegas, ia ucapkan satu kalimat yang menusuk semua yang hadir di tempat itu. "Ayah saya mungkin sudah tiada. Tapi setidaknya jangan nodai harga dirinya di depan anak perempuannya." Hening. Seluruh lorong toko itu seakan dibekukan oleh kata-kata itu. Tak seorang pun berani berbicara. Bahkan 2 satpam yang tadi berdiri tegak, kini menunduk. Setelah kalimat itu terucap, seluruh suasana di dalam toko Megamart berubah drastis. Lorong yang tadinya dipenuhi bisik-bisik, tatapan sinis, dan kamera ponsel yang diam-diam merekam, kini tenggelam dalam keheningan yang menyesakan. Gadis berhijab itu masih berdiri tegak, meski matanya berkaca-kaca. Suaranya barusan masih terngiang di telinga semua yang hadir. "Ayah saya mungkin sudah tiada. Tapi setidaknya jangan nodai harga dirinya di depan anak perempuannya." Bu Santi, yang tadinya begitu percaya diri, kini terdiam. Wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Ia memandang kertas bukti pengambilan uang yang ada di tangannya, seakan tak percaya bahwa semua itu benar adanya. 2 satpam yang berdiri di sisi gadis itu pun perlahan mundur. Salah satunya menunduk dalam-dalam, menahan rasa malu yang mulai menggerogoti hati. Salah seorang pegawai wanita di kasir, yang tadi ikut berbisik, kini terlihat meneteskan air mata. Tangannya gemetar saat memegang mesin kasir. Di tengah kerumunan, ibu yang sedari tadi merekam dengan ponselnya, perlahan menurunkan tangannya. Wajahnya menunjukkan rasa sesal. Seorang bapak parubaya yang tadinya berkomentar sinis, kini menundukkan wajahnya dalam-dalam. Tak ada lagi yang berani bersuara. Semua diam. Semua bungkam. Di tengah keheningan itu, gadis berhijab itu kembali memasukkan foto sang ayah ke dalam tasnya. Dengan perlahan, ia meraih amplop berisi uang dan slip tanda terima, kemudian mengaturnya rapi. Langkahnya pelan. Ia menatap semua yang hadir satu persatu. Tak ada kebencian di wajahnya. Hanya luka yang mendalam. Tanpa berkata apa-apa lagi,
Ia melangkah pelan meninggalkan lorong itu. Lorong yang tadinya penuh dengan suara fitnah dan prasangka. Lorong yang kini dipenuhi rasa malu dan sesal. Gadis berhijab itu melangkah pelan, meninggalkan lorong 5 yang masih diselimuti keheningan. Setiap langkahnya terasa berat. Di belakang punggungnya, ia bisa merasakan tatapan mata para pegawai dan pengunjung yang kini tertunduk. Di setiap sudut toko, suara yang tadinya memenuhi udara kini lenyap. Tak ada lagi canda. Tak ada lagi bisik-bisik. Hanya desahan napas berat yang perlahan terdengar. Sambil menggenggam tas kainnya erat-erat, gadis itu berjalan melewati deretan rak. Kepalanya tetap tegak. Ia tahu, meskipun luka di hatinya begitu dalam, harga dirinya dan harga diri sang ayah tak boleh ia biarkan hancur. Di dekat kasir utama, beberapa pegawai yang melihat kejadian tadi hanya bisa terdiam. Ada yang menunduk dalam-dalam. Ada yang menggigit bibir, menahan rasa bersalah yang makin menguat. Seorang pegawai muda yang baru masuk shift, melihat wajah gadis itu sekilas, bertanya pelan pada temannya. Itu siapa? Kenapa semua orang jadi begini suasananya? Temannya menjawab pelan, nadanya berat. Itu, anaknya Pak Rohim. Mendengar nama itu, pegawai muda itu langsung terdiam. Semua di Megamart tahu, Pak Rohim adalah sosok satpam yang ramah, tulus, dan sangat dihormati dulu. Di tengah perjalanan menuju pintu keluar, gadis itu melewati meja informasi. Di sana, duduk seorang staf tua bernama Pak Mahmud. Ia mengenal baik almarhum Pak Rohim. Melihat gadis itu, matanya berkaca-kaca. Dengan suara serak, Pak Mahmud berdiri. "Dik, maafkan kami semua." Gadis itu tersenyum kecil. Senyum yang samar, tapi penuh luka. Ia menunduk pelan sebagai jawaban. Tanpa berkata-kata, ia terus melangkah. Di luar toko, matahari pagi kini terasa lebih panas dari biasanya. Udara terasa berat di dada. Tapi gadis itu tetap melangkah. Dengan tas kain berisi uang santunan dan harga diri yang ia pertahankan sekuat tenaga. Di luar gedung Megamart, gadis berhijab itu berhenti sejenak di bawah pohon ketapang yang tumbuh di pinggir trotoar. Udara pagi yang panas membuat keringat membasahi pelipisnya. Namun bukan itu yang membuat dadanya sesak. Selama berbulan-bulan, ia menanti kabar tentang uang santunan ayahnya. Berkali-kali ia datang, bertanya ke bagian HRD, namun jawabannya selalu sama, proses masih berjalan. Hari ini, ketika ia akhirnya dipanggil untuk mengambil hak ayahnya, ia tak menyangka akan mengalami perlakuan seperti itu. Dengan pelan, gadis itu duduk di bangku beton di bawah pohon. Matanya berkaca-kaca. Ia mengusap pelan ujung hijabnya, menahan air mata yang mulai mengalir. "Ayah, aku sudah ambil hakmu, yah? Tapi, begini caranya mereka memperlakukan anakmu." Tangisnya pecah, meski tak ada suara. Hanya air mata yang mengalir deras, membasahi pipi. Di sudut lain, tak jauh dari pintu kaca Megamart, beberapa pegawai yang melihat dari balik kaca tampak terdiam. Bu Santi masih berdiri di lorong dalam. Wajahnya pucat. Ia sadar, apa yang terjadi barusan sudah melukai hati anak seorang pegawai yang pernah mengabdi sepenuh jiwa di tempat itu. Seorang staf HRD, Pak Rudi, yang baru datang, mendekati Bu Santi. "Bu, saya barusan lihat itu. Anaknya Pak Rohim ya?" Bu Santi mengangguk perlahan. Wajahnya makin menunduk. Pak Rudi menghela napas panjang. "Kenapa jadi seperti ini? Seharusnya kita yang menghormati, bukan malah mempermalukan." Bu Santi tak menjawab. Hatinya bergetar hebat. Di balik dinding kaca itu, mereka melihat gadis berhijab itu menghapus air matanya. Lalu perlahan bangkit. Dengan langkah pelan, ia berjalan menjauh, meninggalkan gedung yang selama ini menyimpan kenangan tentang ayahnya, sekaligus luka baru di hatinya. Di dalam Megamart, suasana yang tadinya ramai kini terasa berat. Pegawai yang melihat kejadian tadi memilih diam. Tak ada lagi suara canda seperti biasanya. Bahkan pengunjung yang tadinya asyik berbelanja, kini tampak lebih tenang, seakan segan untuk bersuara. Di ruang istirahat pegawai, beberapa karyawan duduk melingkar, saling bertukar pandang.
Seorang pegawai wanita muda berkata lirih. Tega banget ya tadi. Padahal dia cuma mau ambil uang santunan ayahnya. Temannya mengangguk. Aku sampai nggak kuat lihat wajahnya. Berani banget dia ngomong kayak tadi. Aku merinding dengarnya. Salah satu pegawai pria menunduk. Suaranya berat. Kita semua kenal Pak Rohim. Orangnya baik. Nggak pernah marah. Selalu bantu kita kalau ada masalah. Mereka semua terdiam sejenak. Ada rasa bersalah yang mengganjal di hati masing-masing. Sementara itu, di ruangan supervisor, Bu Santi duduk di balik meja. Wajahnya murung. Di depannya, Pak Rudi dari HRD baru saja selesai berbicara. Bu, saya rasa kita harus minta maaf secara resmi. Ini sudah tersebar. Banyak yang lihat. Bisa jadi masalah besar kalau sampai ke manajemen pusat. Bu Santi menghela napas berat. Saya tidak menyangka dia anak Pak Rohim. Saya kira. Kalimat itu terhenti. Pak Rudi menatapnya dalam-dalam. Itulah, Bu, kita nggak boleh menilai orang cuma dari tampilan. Apalagi, itu hak keluarganya. Kita yang salah. Bu Santi tertunduk. Wajahnya benar-benar pucat. Saya akan bicarakan ini dengan manajer. Kita memang harus minta maaf. Di luar, kabar tentang kejadian itu mulai menyebar di antara para pegawai. Beberapa bahkan sudah ada yang mengunggah video pendek di media sosial. Komentar pun mulai bermunculan. Anaknya Pak Rohim dipermalukan di depan umum. Harusnya mereka ingat jasa almarhum. Sedih banget lihat mbak itu. Semakin banyak yang tahu, semakin besar rasa malu yang menggerogoti hati Bu Santi, dan seluruh pegawai yang tadi ikut menonton tanpa membela. Siang harinya, suasana di Megamart belum juga membaik. Para pegawai bekerja dengan wajah muram. Para pengunjung yang datang pun seolah membawa udara berat yang sama. Di lantai 2, di dalam ruang manajer, rapat kecil tengah berlangsung. Manajer toko, Pak Hendra, duduk di belakang meja. Wajahnya serius. Di depannya, Bu Santi duduk gelisah. Di sebelah kanan, Pak Rudi dari HRD memberi penjelasan. Pak, video kejadian tadi pagi sudah menyebar. Komentarnya sudah banyak. Semakin lama kita diam, semakin besar masalahnya. Pak Hendra menghela napas. Saya sudah lihat videonya. Jelas, ini kesalahan kita. Dan yang paling menyakitkan, itu anaknya Pak Rohim. Bu Santi menunduk. Suaranya pelan, gemetar. Saya hilaf. Pak, saya benar-benar tidak tahu. Kalau saya tahu itu anak Pak Rohim, pasti tidak akan saya perlakukan seperti itu. Pak Hendra menatapnya tajam. Bukan soal tahu atau tidak tahu. Siapapun dia, kita tidak berhak mempermalukan orang begitu. Kita harus minta maaf secara resmi. Pak Rudi mengangguk setuju. Saya setuju, Pak. Dan sebaiknya, manajemen yang langsung menghubungi pihak keluarga. Kita tidak bisa diam saja. Pak Hendra menghela napas panjang. Baik, siapkan surat permintaan maaf resmi. Saya sendiri yang akan menandatangani. Lalu, coba cari tahu di mana alamat rumahnya. Kita harus temui dia langsung. Bu Santi makin tertunduk. Wajahnya penuh rasa sesal. Saya juga ingin ikut. Pak, biar saya bisa minta maaf langsung. Saya benar-benar menyesal. Pak Hendra mengangguk pelan. Baik, pastikan semua disiapkan. Kita harus segera selesaikan ini, sebelum makin melebar. Rapat selesai. Sementara itu, di ruang istirahat, para pegawai yang mendengar kabar itu saling berbisik. Bu Santi mau minta maaf langsung katanya. Ya, memang harus. Kasihan mbak itu yang tadi pagi sampai nangis di luar. Di antara mereka, ada rasa haru, ada juga rasa bersalah. Semua kini hanya berharap, semoga gadis berhijab itu bersedia membuka pintu hatinya. Sore itu, langit mulai mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota. Di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk, sebuah rumah kecil tampak sederhana. Dindingnya terbuat dari bata, sebagian belum dicat. Di dalam rumah itu,
Gadis berhijab yang tadi pagi dipermalukan di Megamart tengah duduk di ruang tamu. Ia bersama ibunya yang sudah renta. Di meja kecil di hadapan mereka, amplop coklat berisi uang santunan masih tergeletak. Belum sempat disimpan. Ibunya menatap wajah sang anak dengan mata berkaca-kaca. "Nak, sudah. Jangan dipikirkan terus. Yang penting, hak ayahmu sudah kamu ambil. Allah pasti tahu yang sebenarnya." Gadis itu mengangguk pelan. Namun jauh di lubuk hatinya, luka pagi tadi masih menganga. Bukan hanya karena dirinya dipermalukan, tapi karena itu terjadi di tempat di mana dulu ayahnya mengabdi dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Gadis itu bangkit pelan. Ia membuka pintu. Di depannya, berdiri 3 orang. Pak Hendra, sang manajer toko. Di sebelahnya, Pak Rudi dari HRD. Dan Bu Santi. Ketiganya tampak ragu. Wajah mereka serius. Di tangan Pak Hendra, tergenggam sebuah map berisi surat. Melihat gadis itu, Pak Hendra langsung bicara dengan suara rendah. "Selamat sore, Dik. Kami mohon maaf mengganggu. Kami dari Megamart. Kami ingin bertemu untuk menyampaikan sesuatu." Gadis itu terdiam sejenak, lalu mempersilakan mereka masuk. Di ruang tamu kecil itu, ketiganya duduk dengan wajah penuh penyesalan. Pak Hendra membuka map, mengeluarkan surat yang sudah ditandatangani. "Ini surat permintaan maaf resmi dari pihak toko. Kami mengakui ada kesalahan besar yang terjadi tadi pagi. Kami sungguh menyesal. Dan kami mohon maaf sedalam-dalamnya kepada Dik dan kepada keluarga almarhum Pak Rohim." Suasana di ruangan itu hening. Bu Santi yang sejak tadi menunduk, kini tak mampu menahan air matanya. Dengan suara pelan, ia berkata, Saya hilaf. Saya terlalu cepat menilai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saja waktu bisa diulang, saya tidak akan pernah lakukan itu." Gadis berhijab itu mendengarkan dengan tenang. Meski dadanya masih terasa berat, ada ketulusan dalam permintaan maaf itu yang perlahan melembutkan hatinya. Ia menatap ketiganya. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Saya memaafkan. Tapi, tolong jangan ada lagi yang diperlakukan seperti saya. Siapapun dia tolong hargai." Air mata mengalir di pipi Bu Santi. Pak Hendra mengangguk berat. "Kami janji. Ini akan jadi pelajaran bagi kami semua." Pertemuan sore itu berakhir dengan suasana haru. Saat ketiganya pamit, di depan rumah, Pak Hendra berkata pelan pada Pak Rudi, "Kita benar-benar harus ubah cara kerja kita. Jangan sampai ada lagi anak dari seorang pejuang toko ini yang harus mengalami luka seperti ini." Pak Rudi mengangguk. Di dalam rumah kecil itu, gadis berhijab itu memeluk ibunya. Meski luka di hati tak sepenuhnya hilang, tapi ia tahu harga diri sang ayah sudah ia jaga sepenuh jiwa. Cerita selesai. Dan begitulah, di balik tangisan seorang gadis berhijab yang sederhana itu, tersimpan sebuah keberanian yang membuat semua yang memandang hanya bisa terdiam. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa harga diri dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat semua, jangan lupa klik like, bagikan video ini, dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah nyata penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.